Gedung Kementerian Pertanian lokasi sidang kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama kembali didatangi massa yang berunjuk rasa Selasa pagi. Massa pendukung dan kontra Ahok dipisah kawat berduri dan dijaga pihak kepolisian. Massa kedua kelompok berkumpul di depan Kementan sejak pukul 9 pagi. Mereka melakukan orasi dan dijaga personil kepolisian. Kendaraan taktis disiagakan di sisi utara dan selatan gedung Kementan. Arus lalu lintas kembali diberlakukan pengalihan seperti pekan sebelumnya. Dengan situasional, arus kendaraan dari Fatmawati menuju Ragunan diarahkan ke Jagakarsa, begitupun sebaliknya. Arus kendaraan dari Jagakarsa diarahkan menuju Fatmawati. Sementara arus lalu lintas dari Warung Buncit terpaksa dialihkan ke Jagakarsa. Koresponden CNN Indonesia Arya Dita Utama di Gedung Kementerian Pertanian. Dito, apa saja kesaksian yang sudah disampaikan dalam persidangan ke-14 kali ini? Ya, halo, selamat siang Evira. Memang tadi hari ini tim pengacara dari terdakwa Basuki Cahayapurnama sendiri atau Ahok sendiri terencana memanggil 5 saksi, tapi akhirnya 2 orang tidak dapat hadir, yakni maksud saya 1 orang tidak bisa hadir, yakni Ferry Lukmantara berhalangan hadir tanpa alasan yang diberikan. Kemudian saksi ahli hukum pidana Edward Omar Syarif tadi yang ketika diajukan pertama kali oleh tim penasihat hukum dari Ahok sendiri tadi ditolak oleh majelis hakim ketua, yakni Dwi Arso Budi Santiaro. Alasan hakim menolak itu karena dia menganggap setelah memeriksa saksi ahli maka tidak boleh menghadirkan saksi fakta lagi, karena kalau masih ada fakta tambahan ahlinya nggak boleh diperiksa agar BAP bisa sistematis. Akhirnya memang setelah ini tim pengacara dari Ahok sendiri memanggil 3 saksi fakta yang untuk meringankan untuk membuktikan bahwa karakter dari Basuki Cahayapurnama sendiri bukanlah seorang penista agama. Tadi di mana tim pengacara memanggil Juhri terlebih dahulu. Dia adalah Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Belitung Timur yang pada saat itu bertugas saat Basuki Cahayapurnama sedang berlomba dalam pilkada di Belitung Timur untuk menjadi bupati itu sendiri. Memang dia dalam kesaksiannya mengatakan bahwa Basuki Cahayapurnama memang sejak pada masa saat itu sudah mengalami ada namanya black campaign untuk menjatuhkannya berdasarkan dari agama yang dianutnya, menggunakan juga surat Al-Maidah ayat 51. Sementara itu kemudian tim pengacara dari Ahok sendiri memanggil Suyanto. Dia adalah supir keluarga Ahok. Nah, di sini memang dalam persidangan majelis hakim sendiri sempat beberapa kali menegur Suryanto ini sendiri, karena memang Suryanto dianggap kerap menghadap ke arah Basuki Cahayapurnama ketika menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pengacara maupun juga jaksa penuntut umum. Tapi memang Suryanto sendiri ketika ditanya apakah dia takut terhadap Ahok, dia mengatakan sama sekali tidak. Dia tidak takut. Mengapa? Karena dia menganggap Ahok adalah bisa disebut sebagai temannya. Dia bahkan Suryanto menceritakan bahwa dia pernah bermalam di rumahnya sendiri bersama Ahok di dalam satu kamar ketika Ahok masih berjabat di Belitung Timur. Kemudian saat ini tim pengacara di Ahok sedang memeriksa atau mendengarkan keterangan terakhir dari saksi terakhir, yaitu Fajrun. Fajrun sendiri kami ketahui adalah teman semasa kecil Ahok sejak dia menempuh pendidikan di sekolah dasar. Dia akan menceritakan bagaimana karakter Ahok sejak muda dan bahkan hingga sampai terakhir dia mengenalnya. Begitu, Elvira. Ya, Dita, apakah sampai petang ini apakah masih ada massa yang pro dan kontra Ahok berada di sekitar gedung Kementerian Pertanian? Ya betul, memang Elvira saat ini pihak kepolisian masih terus menjaga situasi di luar arena di luar area sidang Ahok di kompleks Kementerian Pertanian itu sendiri. Sebagaimana diketahui memang setiap Selasa memang biasanya digelar, sehingga memang sudah banyak warga mengetahui untuk menghindari jalan RM Rasono yang ada di depan saya itu, karena memang akan ditutup karena memang ada 2 kelompok massa yang pro dan kontra yang saat ini masih memang berada di luar lokasi dari sidang itu sendiri, sekali menyampaikan aspirasinya. Saat ini bahkan terdengar suara dari misalnya speakerphone atau misalnya audio mobil yang menggunakan speaker yang memainkan sejumlah lagu untuk kepada para massa yang pro terhadap Ahok di luar Jalan RM Harsono sendiri. Sementara itu kami informasikan juga bahwa memang untuk pengendara Transjakarta sendiri tidak dapat melakukan perjalanan sampai ke halte Ragunan dan hanya bisa sampai ke SMK 57 saja, sehingga memang kami belum dapat dipastikan kapan jalanan dibuka, tapi untuk saat ini memang jalanan RM Harsono sendiri masih ditutup. Begitu, Elvira. Baik, Arya Dita Utama, terima kasih informasi Anda.